Puji Tuhan, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kesediaannya bersama-sama dengan saya di beberapa menit ke depan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita akan menikmati firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kasih Kristus yang mengenai kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karyamu, salibmu yang begitu besar bagi kami sehingga kami boleh berada saat ini, kami boleh menikmati umur yang panjang, umur yang baru yang Tuhan berikan, kekuatan kesehatan menyertainya. Dan saat ini kami akan menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan baru bagi kami belajar, menaati dan mengikuti setiap perintah firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan salah kami, sucikan dan kesadaran. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita yang disebut orang percaya, kita dituntut Tuhan untuk benar-benar menjadi teladan bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Dan teladan inilah yang dibutuhkan Tuhan, supaya kita benar-benar melihat bahwa keberhasilan kita menjadi orang yang percaya itu dapat dinikmati buah-buahnya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita dan oleh kita sendiri. Di dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada 5 hal yang kita akan pelajari bersama-sama mengenai keteladanan sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita telah baca. 5 tingkatan teladan yang kita bisa ukur dalam diri kita tanpa kita menilai orang lain. Jadi 5 tingkat teladan ini kita ukurkan pada diri kita sendiri dan kita tidak usah menilai pribadi-pribadi orang lain. Yang pertama adalah keteladanan dalam perkataan, kedua keteladanan dalam tingkah laku, ketiga keteladanan di dalam kasih, yang keempat keteladanan dalam kesetiaan, dan keteladanan dalam kesucian. Kita pelajari bersama. Yang pertama adalah keteladanan di dalam perkataan. Siapa sih orang yang tidak pernah salah dengan perkataannya? Semua orang di dunia ini pasti pernah salah dalam berkata-kata. Pasti pernah menyesali perkataannya, pasti pernah menyadari bahwa akibat perkataannya orang lain terluka, orang lain tersakiti, orang lain kecewa, orang lain marah, orang lain dendam, atau orang lain sakit hati. Tetapi dalam hidup ini firman Tuhan katakan kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Jadi sebaiknya sebelum kita mengemukakan beberapa kalimat atau berbicara, kita ukur dulu apakah kalimat yang akan kita keluarkan ini menjadi berkat bagi orang lain, ataukah kalimat kita ini menjadi sesuatu yang menyemangati orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Dengan perkataan engkau dibenarkan dan dengan perkataan juga engkau disalahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu memberikan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, penuh dengan keteladanan yang dapat dilihat oleh orang lewat perkataan-perkataan kita. Karena firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita suka menggemakan perkataan-perkataan yang positif, kita juga sendiri yang akan memakan buahnya, tentu buah yang positif. Tapi kalau kita suka menggemakannya, perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan pesimis, perkataan-perkataan yang bersifat kecewa, tidak ada pengharapan, kita juga sendiri yang akan memakan buahnya. Jadi firman Tuhan katakan kalau kita mau hidup dalam perkataan yang positif, jangan dalam perkataan yang negatif. Dan yang kedua adalah jadilah teladan dalam tingkah laku. Bagaimana kita menjadi teladan dalam tingkah laku kita sehari-hari, ini adalah efek dari teladan perkataan kita.
tingkah laku kita menggambarkan bagaimana teladan kita terhadap perkataan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita berkata-kata, kita ingat bahwa ada tingkah laku kita yang akan menyuarakan atau mempraktekkan perkataan kita. Dengan perkataan kita sendiri, kita akan membuat tingkah laku kita ini didapat dilihat oleh orang. Jadi kalau kita memberikan tingkah laku yang tidak baik, otomatis perkataan-perkataan juga kita tidak baik tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tingkah laku yang bagaimana yang menurut Tuhan yang baik? Tentu kita tahu bahwa tingkah laku yang sopan, hidup seperti pada waktu siang hari, kata firman Tuhan. Jangan seperti pada malam hari, karena ada kegelapan di saat malam hari. Jadi Bapak Ibu, kita harus benar-benar menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak terang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, jadilah teladan di dalam kasih. Ini adalah batu ujian sesudah kita menjadi teladan di dalam tingkah laku, sesudah kita menjadi teladan dalam perkataan kita, dan kita juga harus memberikan teladan dalam kasih kita. Karena semua tindakan atau setiap tindakan yang baik belum tentu disertai dengan kasih, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam hidup kita ini, bagaimana kita memberikan sesuatu perhatian khusus kepada anak kita karena didasarkan kasih. Walaupun mungkin ada satu ketika, satu saat anak kita memberontak pada kita atau memberikan perkataan-perkataan yang menyakiti hati kita, tetapi oleh karena kita mengasihi anak kita dan karena tindakan-tindakan kita didasarkan oleh kasih, maka kasih kita kepada anak kita itu akan tetap terus ada, dan hal itu menjadikan kita orang yang melakukan semua tindakan di dalam kasih. Dan diharapkan kepada kita bahwa seluruh tindakan kita ini didasarkan kasih, bukan didasarkan keuntungan. Jika didasarkan keuntungan, maka semua tindakan kita akan berpikir harus ada timbal balik, harus ada kembalinya kepada saya. Jika saya berbuat ini, saya harus terima ini. Jika saya memberi ini, saya harus mendapatkan ini. Jadi Bapak Ibu, kita harus menjadi teladan dalam kasih kita kepada siapapun juga. Yang keempat, kita harus jadi teladan dalam kesetiaan. Ini mungkin lebih khusus kepada suami istri. Seorang suami harus setia kepada istrinya, begitu juga sebaliknya seorang istri harus setia kepada suaminya. Karena kesetiaan kita ini menjadi teladan bagi anak-anak kita. Anak-anak kita bisa melihat, oh papanya setia kepada mamanya, mamanya setia kepada papanya. Dan kesetiaan kita ini betul-betul kita gambarkan di dalam hubungan kita sebagai suami istri, hubungan kita sebagai orang tua dan anak, bahkan hubungan kita di dalam berjemaat dan hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu memupuk kesetiaan kita dan menjadi teladan. Walaupun kita mungkin sedang menghadapi situasi yang berat, pergumulan yang berat, tetapi apabila orang melihat kita, wah, kita sementara menghadapi beban berat, pergumulan berat, tapi kesetiaan beribadah kita tetap sama, tetap tidak luntur, tetap setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia beribadah. Ini akan menjadi satu teladan bagi orang-orang lain. Orang-orang akan melihat dan membacanya bahwa kesetiaan kita patut ditiru dan kita menjadi teladan yang baik. Dan yang paling terakhir adalah teladan yang paling tinggi, yaitu teladan dalam kesucian. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Di dalam tahap pertama sampai tahap keempat, teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, dalam kesetiaan, ini urusannya dengan manusia. Tetapi yang kelima ini yang paling tinggi, yaitu teladan kesucian, ini urusan kita dengan Tuhan. Terlalu gampang kita untuk terlihat suci. Tapi siapakah yang dapat mengetahui apabila kita berada di tempat tersembunyi atau berada seorang diri?
Kalau jaga kekudusan Bapak Ibu Saudara-saudara, itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita tetap harus menjaga kesucian hidup kita. Dilihat orang maupun saat tidak dilihat orang, kita tetap menjaga kesucian kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus tetap hidup supaya kita menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya, dan keteladanan hidup kita ini akan menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Semoga firman Tuhan ini membantu kita untuk dapat menjadi teladan yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa Surgawi untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini kami dapat renungkan supaya kami bisa menjadi teladan yang baik bagi diri kami sendiri, bagi orang lain, bagi Engkau sendiri ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.